Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في الله إلى يوم الدين وبعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain rasa syukur kita yang senantiasa memenuhi hati kita, yang senantiasa masih bisa kita rasakan dan senantiasa kita mampu menjalaninya hingga saat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para siddiqun, para nabi, para syuhada insyaallah kelak di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita memasuki pekan kedua di tahun baru ini. Dan alhamdulillah pekan ini adalah pekan pertama kita memasuki di bulan Rajab. Dan insya Allah 2 bulan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan insya Allah kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita melalui berbagai perjalanan di kehidupan kita, banyak sekali kita merasakan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin juga di antaranya Allah menitipkan kepada kita rasa susah di dalam melaluinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Dia mengetahui mana yang cocok bagi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Dia menciptakan kita dengan penciptaan yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menguji kita siapa yang paling baik amal perbuatannya. Di dalam perjalanannya Allah juga mendidik kita sebagai seorang manusia. Karena kita ini adalah orang-orang yang senantiasa lupa manakala kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Sehingga kita dikatakan adalah manusia yang senantiasa berkeluh kesah. Kita senantiasa merasakan bahwasanya bisa jadi kita ini merasakan adalah orang yang paling menderita. Padahal ketika kita mendapati orang-orang di belahan bumi lainnya, mereka pun merasakan kesulitan yang sama. Mereka pun merasakan kesulitan yang mungkin jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita rasakan pada saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita melewati
perjalanan kehidupan kita dan kita memandang bahwasanya di belahan dunia lainnya ada orang-orang yang merasakan kesulitan, sepatutnya lah kita merasakan kebahagiaan sebagaimana yang Allah berikan di dalam firman-Nya di surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah hanya dengan keutamaan rahmat Allah lah. Fabidzalika falyafrah. Hendaklah mereka berbahagia. Falyafrahu khairum mimma yajma'un. Karena ia lebih baik dari semua apa yang mereka kumpulkan. Kata farah, kata kebahagiaan ini menurut Ibnul Qayyim adalah merupakan kenikmatan yang tertinggi bagi hati seorang manusia. Kenikmatan ketika dia merasakan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan ketenangan, kedamaian, dan merasakan lapang di dalam hatinya. Ketika ayat ini juga turun, bagaimana Umar bin Khattab pada waktu itu dia menjadi khalifah, kemudian dia mendapati salah seorang bawahannya mengatakan, sesungguhnya apa yang kita kumpulkan di dalam pajak ini tidak memenuhi apa yang Anda inginkan. Tetapi beliau mengatakan alhamdulillah. Karena mengatakan alhamdulillah, sesungguhnya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia merasakan semua kebahagiaan yang diterimanya di dunia ini adalah sebuah kenikmatan yang kecil apabila dibandingkan dengan kenikmatan yang akan didapati di akhirat nanti. Ketika kita membandingkan apa yang kita dapatkan secara fisik di dunia dengan apa yang Allah akan berikan di akhirat, sesungguhnya dikatakan di dalam hadis, kenikmatan di akhirat adalah sesuatu yang belum pernah Anda lihat di dunia ini, belum pernah Anda dengar, dan belum pernah tersirat di dalam hati ini. Semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menginginkan bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Lalu dengan apa kita menginginkan akhirat apabila kita tidak memperhatikan dunia kita? Lalu dengan apa kita akan menapaki jalan akhirat apabila kita tidak pernah merasakan kesulitan di dalam hidup ini, tidak pernah merasakan kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah merasakan kesulitan orang-orang yang berada di bawah daripada diri kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di ayat lain Allah mengatakan farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Imran 170. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah yang dirasakan para syuhada, mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang terbunuh mati, dan mereka tidak khawatir dengan orang-orang peninggal mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sesungguhnya orang-orang mukmin, rijalun sodaku, mereka yang senantiasa membenarkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah turunkan kepada mereka. Ma'ahadullahu alaihi, mereka juga tidak merubah janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adullahu alaihi, faminhum man qada nahbahu, dan dia juga menunggu-nunggu
apa yang Allah berikan kepada kita. Wa minhum may yantazir, dan mereka juga tidak ketinggalan terhadap apa yang Allah perintahkan. Sepekan lalu kita mendapati pejuang Gaza, pejuang Hamas, Saleh Al-Rouri telah Allah panggil. Pada saat itu beliau berada di Libanon. Beliau adalah sayap politik dari Hamas. Beliau ini sedang melakukan tugasnya sebagai pemimpin sayap politik Hamas. Kita ketahui setelah kejadian 7 Oktober, serangan Hamas ke Israel, sesungguhnya sampai hari ini hampir memasuki 100 hari dan tidak ada tanda-tanda kemenangan dari Israel. Ketika kita mendapati syahidnya Saleh Al-Rouri, kita dapati berita resmi dari Israel. Ternyata mereka berada di dalam ketakutan pada saat ini dengan serangan balasan. Kita dapati bagaimana lobang-lobang yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, ditutupi dengan air laut. Tetapi mereka tidak mendapati juga bahwasanya serangan dari orang-orang Palestina ini berhenti. Malah mereka mendapati serangan, bagaimana tank-tank yang mereka lakukan, serangan-serangan yang mereka lakukan, ternyata banyak sekali dibom oleh orang-orang Palestina. Mereka takut dengan apa yang dilakukan puluhan tahun lalu yang dicetuskan oleh Syekh Ahmad Yasin. Mereka mengatakan, sesungguhnya orang-orang Muslim yang ada di Gaza ini karena kesalahan kita. Tidak, kesalahan kita membiarkan intifadah dan gerakan Hamas ketika tahun 1987 lalu tetap berdiri sampai saat ini. Mereka takut karena mereka mendapati orang-orang Hamas, mereka menjadikan Al-Quran, mereka menjadikan wirid hariannya Al-Quranul Karim. Dan dikabarkan Saleh Al-Rouri ini ketika kesehariannya didapati mereka senantiasa berada di dalam Qiyamul Lail lebih dari 3 jam satu hari. Apa yang membuat mereka kuat berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Saleh Al-Rouri pernah ditanya oleh keluarganya, "Janganlah kau melakukan lebih daripada apa kekuatan. Mungkin 3 jam itu adalah sesuatu yang sulit bagi orang-orang biasa." Tetapi Saleh Al-Rouri mengatakan, sesungguhnya aku pernah berada di dalam penjara yang hanya bisa dilakukan untuk berdiri. Dan pada saat itu sehari-hari yang aku lakukan adalah berdiri. Apakah mungkin pada saat kita merasakan kenikmatan, kemudian kita berada di dalam ketaatan, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Masyarul muslimin rahimakumullah. Ternyata tarbiyah, kenikmatan yang seperti ini Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kegembiraan di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini hanya muncul ketika kita merasakan bahwasanya Allah bersama kita di dalam keseharian kita. Kenikmatan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dimulai kecuali kita mendisiplinkan diri kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, tidak saja kita hanya berzikir, tidak saja kita melakukan sholat 5 waktu, tidak saja kita bersedekah, tetapi kita juga senantiasa berjamaah. Kita senantiasa berjamaah, kita juga merasakan bagaimana nikmatnya kita berjamaah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang mukmin
Yuhibbul ladzina amanu yuqatiluna fi sabilihi. Mereka yang berperang di jalan Allah soffan ka'annahum bunyanum marsus, di dalam barisan yang teratur bagaikan bangunan yang kokoh. Bagaimana dikatakan bahwasanya Allah mencintai orang-orang mukmin? Adalah karena dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam barisan yang teratur. Apakah berperang hanya diartikan adalah mereka yang melakukan angkat senjata? Ternyata berperang ini juga dilakukan bagaimana kita mendisiplinkan diri kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berperang ini adalah bagaimana kita mampu melakukan, mendisiplinkan diri kita ketika dikatakan hayya 'alas shalah, mari kita menuju salat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Kaki kita juga senantiasa dengan cepat mengijabahi untuk bisa hadir di masjid berjamaah bersama saudara-saudara kita yang lainnya. Ketika hati kita terpaut dengan masjid, sesungguhnya pada saat itulah hati kita juga tunduk kepada Allah. Dan pada saat itulah hati kita dilembutkan untuk senantiasa berada di dalam ketaatan. Hati kita